Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyinal hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini saya sedang berada di Masjid Sabilul Huda di Kota Wonosobo, Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah hukum berkurban. Selama ini banyak sekali disampaikan bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah, dan itu tidak keliru karena memang pada kenyataannya para ulama kita rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas, mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, maka selayaknya kita tidak boleh meninggalkannya atau tidak meninggalkannya. Karena para ulama dulu saat ditanya kenapa engkau melakukan satu ibadah, mereka menjawab karena ini sunnah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Kenapa engkau meninggalkan kurban? Jawabnya karena ini hanya sunnah. Hukumnya sunnah, tetapi cara menyikapinya berbeda. Para ulama ussalaf generasi pilihan umat ini, mereka senantiasa melakukan kurban karena alasan kurban itu sunnah muakkadah. Dan perlu kita ketahui bahwa di sana ada kelompok ulama lain yang mengatakan bahwa kurban itu wajib, tidak sunnah. Dalilnya juga teramat sangat banyak dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan anugerah yang banyak, maka tunaikan solat dan berkurbanlah kalian. Allah Ta'ala di dalam surat ini menggunakan fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari setiap perintah Allah dan Rasulnya itu wajib. Berdasarkan hal ini maka kurban itu wajib karena Allah menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua, perintah untuk berkurban ini diatofkan kepada perintah untuk sholat. Ketika sholat wajib, maka berkurban juga menjadi wajib. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, man kana lahu si'atun wa lam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan rizki, memiliki kemampuan, tetapi dia tidak mau berkurban, janganlah ia mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Larangan ini bukan larangan yang biasa karena Nabi menggunakan nun taukid as-saqilah, nun penegasan yang berat. Fala yaqrubanna musallana. Jangan sekali-kali ia berani mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Nabi mengusir orang-orang yang memiliki keluasan rizki tetapi tidak mau berkorban. Bahkan Syekh Ali bin Hasan di dalam kitab Ahkamul Idain sampai menjelaskan, kalau ada orang memiliki keluasan rizki tetapi dia tidak mau berkorban, lalu ia nekat melaksanakan sholat hari raya di tanah lapang, seolah-olah sholatnya itu tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa kewajiban berkurban ini berlaku untuk orang yang memiliki keluasan rizki. Kalau tidak ada keluasan rizki maka tidak wajib. Berikutnya, kewajiban ini berkaitan dengan satu rumah. Maknanya setiap satu rumah wajib mengeluarkan kurban jika ia memiliki kelonggaran rizki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Wajib bagi setiap satu rumah untuk setiap tahunnya mereka mengeluarkan atirah, kurban di bulan Rajab, dan udhiyah, kurban di bulan Dzulhijjah. Kata Imam Nawawi, demikian pula Al-Imam Ibnu Athir, atirah kurban di bulan Rajab ini sudah dinasakh, sudah dihapus. Para ulama berbeda pendapat penghapusannya itu totalitas atau tidak. Sebagian mengatakan penghapusan atirah kurban di bulan Rajab ini total. Artinya ibadah kurban di bulan Rajab sudah tidak ada lagi. Sebagian ulama mengatakan penghapusannya ini tidak total, tetapi yang dihapus adalah kewajiban berkurban di bulan Rajab. Adapun kesunahan berkurban di bulan Rajab itu masih berlaku sampai hari
kiamat. Pendapat ini diantaranya difatwakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman di dalam fatwa beliau. Nah, kita kembali kepada hukum berkurban. Berdasarkan hadis ini, maka jika dalam satu rumah sudah ada satu orang yang berkurban, maka sudah gugur kewajiban. Kemudian berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa lokasi di kitab beliau menyatakan bahwa dalil terkuat yang digunakan para ulama kita untuk menyatakan kurban tidak wajib adalah sabda Nabi yang tadi kita bacakan. Idza dakhala al-ashru, bukan ya, ini hadis yang berbeda. Nabi mengatakan idza dakhala al-ashru, jika sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, lalu salah satu dari kalian menginginkan berkorban, fala yamussa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a, jangan ia memotong rambut dan kukunya meskipun sedikit. Di dalam hadis ini Nabi mengaitkan kewajiban itu dengan iradah. Nabi mengaitkan kewajiban, mengaitkan ibadah kurban itu dengan opsi, menunjukkan kurban itu tidak wajib. Saya ulangi lagi, di dalam hadis ini Nabi mengaitkan perintah berkurban itu dengan iradah, dengan opsi. Jika sudah masuk 10 pertama, lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, jangan ia potong rambut. Artinya kurban itu hanya berlaku bagi yang ingin berkurban. Kalau tidak ingin maka tidak usah kurban. Dan kewajiban itu la yu'allaku bil iradah. Kurban itu tidak pernah dikaitkan dengan opsi. Yang namanya kewajiban, ingin atau tidak ingin, dia tetap harus dilaksanakan. Ketika Nabi mengatakan lalu salah seorang dari kalian ingin berkorban, menunjukkan kurban itu tidak wajib, karena kewajiban tidak dikaitkan dengan pilihan. Ketika Nabi mengaitkan kurban dengan pilihan, menunjukkan kurban itu tidak wajib. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi dalil terkuat di antara sekian banyak dalil yang ada. Dan pendalilan ini kata beliau kurang tepat. Alasannya beliau mengatakan bahkan terkadang kewajiban itu dikaitkan dengan pilihan tetapi bersyarat. Lalu beliau menukilkan beberapa contoh, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin sholat hendaknya kalian wudu. Apakah sholat itu hanya berlaku bagi orang yang ingin? Tidak. Sholat itu wajib. Tapi setiap kali ingin sholat harus berwudu. Liman sya'a minkum an yastaqim. Barang siapa di antara kalian ingin meniti jalan yang lurus, apakah meniti jalan yang lurus itu tidak wajib? Jawabnya, meniti jalan yang lurus itu tetap wajib. Maka sabda Nabi SAW, jika sudah masuk 10 pertama lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, itu tidak menjadi dalil kesunahan kurban sama sekali. Kemudian disebutkan pula sebagian sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, mereka menyebutkan bahwasanya mereka tidak berkurban pada 1 tahun karena khawatir kurban akan dianggap wajib. Ini ada riwayat-riwayat seperti itu, dan riwayat ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi hafizahullahu taala. Beliau menyatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Kewajiban kita adalah memilih pendapat sahabat yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kewajiban berkurban dan mengancam orang yang memiliki kelonggaran rizki, dia tidak boleh mendekati tanah lapang tempat untuk sholat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, dari masjid Sabilul Huda di kota Wonosobo ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga seluruh kaum muslimin untuk menyisihkan sedikit hartanya, kita mempersembahkan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku aku pasrahkan seluruhnya untuk Allah, Sang penguasa alam semesta. Dan rizki yang Allah berikan kepada kita untuk kita belikan hewan kurban lalu kita sedekahkan tidak akan pernah mengurangi rizki kita sama sekali. Bahkan ia menjadi salah satu sebab
semakin berlipatnya pahala dan semakin bertambahnya harta yang Allah berikan kepada kita biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal yang kurang berkenan, dan jika ada kaum muslimin lainnya yang tidak sependapat dengan hal ini, maka ini satu hal yang biasa, karena hukum berkurban pun adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mana kita diperbolehkan untuk berbeda di dalam permasalahan tersebut, sebagaimana para ulama kita juga berbeda pendapat di dalam permasalahan tersebut, dengan tetap mencintai, dengan tetap menghormati pendapat orang lain, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Wallahu ta'ala alam biswab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.